Assalamualaikum semuanya. Pada video ini kami akan membahas materi tentang teori Yunan. Pada teori ini kami akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama pendahuluan dari teori ini, yang kedua asal-usul teori yang akan dibahas, yang ketiga bukti yang mendukung dan bukti yang tidak mendukung, yang keempat gelombang, yaitu berisikan 3 gelombang dari teori Yunan. Pendahuluan. Teori Yunan adalah salah satu teori migrasi yang menyatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Beberapa contoh pendukung teori ini adalah Dr. C.H. Jacqueline, Robert Baron van Heiningen-Gilder, Paul Dr. N.J. Krum, Moh Ali. Menurut Moh Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak ke selatan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Yang kedua, asal-usul. Teori asal-usul bangsa Indonesia awalnya dikemukakan oleh Robert Baron von Heiningen-Gilder tahun 1885 sampai 1968 berdasarkan kajian mendalam atas kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan beberapa wilayah di bagian Pasifik. Disimpulkan bahwa dahulu kala terjadi migrasi bergelombang dari Asia Utara ke Asia Selatan dan beberapa wilayah lainnya yang kemudian disebut wilayah Austronesia. Teori ini melandasi pemikiran bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan atau teori Yunan. Yang ketiga, bukti-bukti. Bukti pendukung. Ditemukan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Bukti yang tak mendukung hanya didasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik seperti temuan benda arkeologi atau kebudayaan megalitikum. Ditemukan catatan-catatan di Borneo atau Kalimantan, Sulawesi bagian utara, dan Sumatera yang bertentangan dengan teori ini. Yang keempat, gelombang. Orang negeri itu diperkirakan datang ke Indonesia sejak 1000 sebelum Masehi, yang membuat mereka menjadi penduduk paling awal di Kepulauan Nusantara. Teori ini dibuktikan dengan adanya penemuan di Goa Chah, Malaysia. Ciri fisik yang mereka miliki adalah berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar, bibir tebal. Turunan ras ini dapat ditemui di pedalaman Riau atau suku Siak, serta di Pulau Papua dan Pulau Malaysia atau suku Papua Melanosoy. Bangsa Proto-Melayu. Bangsa ini diperkirakan pertama kali datang ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka memasuki wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia, Sumatera, dan jalur utara dan timur melalui Filipina, Sulawesi. Ciri fisik yang mereka miliki adalah rambut lurus, kulit sawo matang, bermata sipit. Contoh dari keturunan ras ini adalah suku Dayak, suku Toraja, suku Mentawai, dan suku Nias. Bangsa ini dikenal dengan kebudayaannya yang lebih maju daripada bangsa lain pada masanya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil benda kebudayaan mereka. Contohnya adalah kapak persegi. Bangsa Adetro Melayu. Bangsa ini datang setelah bangsa Proto-Melayu, tepatnya sekitar 400-300 sebelum Masehi. Orang-orang ini memasuki Nusantara melalui barat, Gunung Purute dari Yunan, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Bangsa ini lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu karena mereka sudah dapat membuat benda-benda dari logam. Mereka juga bisa membuat benda dari batu sebesar seperti dolmen, sarkofagus, dan lain-lain. Ciri fisik yang mereka miliki adalah kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi remping, bentuk mulut dan hidung sedang, tulang rahang lebih kecil dari Proto-Melayu. Contoh keturunan bangsa Deutero-Melayu adalah suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan suku Minang.